Apa masalah kita? Kesusahan, lihat Nabi Isa, itu uji jawaban kita. Nabi Isa nang harap menghidupkan orang mati juga, kehidupan sini ada sing duitan. Lagi kita ini, bayi menghidupi nang ada nih itu ya. Mana ada tuh, wae hidup wae mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa an-nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau ada yang memanggil-manggil. Ada panggilan di sebelah kanan, ada panggilan sebelah kiri. Lalu Rasulullah bertanya, panggilan siapa itu wahai Jibril? Ujar Jibril, itulah panggilan Yahudi, panggilan Nasrani. Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani. Jadi mereka itu berdakwah, mengajak kita. Jadi mereka itu senantiasa mengajak kita, membawai kita. Lalu ujar Jibril, seandainya engkau wahai Nabi Muhammad meladeni, meherani panggilan yang di kanan dan di kiri, ini saya umatmu banyak meniru akan segala apa yang diperbuat oleh bubuhan Yahudi Nasrani. Apakah pakaiannya, budayanya, kelakuannya. Maka apabila sudah tak turuti bubuhannya itu, napa ujar Nabi dalam hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai suatu golongan, pakaiannya diumpati, pergaulannya yang penuh dengan pergaulan bebas, kelakuan-kelakuannya, potongan-potongannya, niscaya orang yang menyerupai, yang menyamai, yang meniru akan mereka itu dimasukkan oleh Allah di dalam golongan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Nabi SAW mencontohkan lawan kita. Sebelum berangkat Rasulullah itu dibersihkan oleh Jibril. Dengan modal kebersihan tersebut, beliau tidak terpengaruh dengan ajakan. Beliau tidak terpengaruh dengan panggilan Yahudi Nasrani karena bermodal kebersihan. Dengan bermodal sesuatu yang dimodali, yang dimasukkan Jibril ke dalam dada Nabi Muhammad. Jadi sesudah berasih, Nabi tadi diisi oleh Jibril, wa mala'ahu imanan wa islaman wa ihsanan wa ilman wa yaqinan wa hilman. Ada 6 di dalam kitab Dardir. Nang disangwai Jibril ke dalam dada Nabi Muhammad untuk menjalani tujuan kepada Allah. Ini menjadi gambaran contoh lawan kita berataan. Seharusnya kita sudah mulai balik berakal, ada yang bersihkan batin kita. Mulai sudah kita balik berakal, kita belajar ilmu kebersihan batin, kebersihan hati. Karena hati adalah penentuan daripada anggota kita. Bagus kadanya luar dalam anggota kita, bagus kadanya anggota kita tergantung di dalamnya. Tergantung nang di dalamnya. Jadi mun nang di dalamnya rusak, maka rusak juga berataan. Ya ora. Kipas angin dah di namu dalamnya rusak, kira-kira mau putar lah. Ujar orang sungai itu kada mau beulai lagi teh lakonnya. Nah,
ada ulayannya aja. Karena apa? Dinamanya rusak sudah di dalamnya. Ala inna fil jasad mudghah fa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Perhatikan ya Nabi, di dalam diri kita, di dalam anggota kita, di dalam diri kita itu ada satu mudghah, segumpal daging. Apabila segumpal ini tadi bagus, maka anggota yang lain ikut jadi bagus. Menggiring aja ya. Bila yang ini tadi sudah rusak, maka barataan taumpat rusak. Itulah yang disebut dengan hati. Bilanya hati itu senang, rami berataan, ya Allah. Nang dihiga mehiga, rami berataan. Anak bini minanto mintuha berataan, rami jelas karena orangnya senang. Bilanya hati pusang, lah sudah bisa tomba-tomba. Kucing gin kadang-kadang mengungsi, ya kongsi kita mengungsi aja, apa sih? Ada kotak sedikit sepaknya kita. Nah itu, ini hati tadi. Ala wahyal qalbi. Nah jadi yang jadi bahan pertanyaan kita, siapa yang bersihkan batin kita? Siapa yang memodali kita dengan Islam, iman, ihsan, sebagaimana bekal Nabi Muhammad di dalam menjalani perjalanan menuju Allah? Kita semua akan menuju Allah. Lalu perjalanan kita di dalam dunia pun harus bekal yang demikian. Karena menyakadada Islam yang sempurna, iman yang sempurna, hidup di dalam dunia penuh dengan ketegangan, tegang terus. Ya kalau stres terus bingung kita menghadapi kehidupan ini, serabat dengan ketakutan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Coba kita diuji dengan macam-macam. Apalagi yang dinamakan dunia sudah disebut oleh Rasulullah darun nikmah, tempat bermasalah. Sudah dunia ini wadah bermasalah. Nang kada bermasalah darun naim surga aja bangsa dalam dunia kada ada nang kada bermasalah. Aulia lebih banyak lagi masalahnya, nabi-nabi lebih besar lagi masalahnya. Asyadun nasi balaan alamiyah semal aulia. Lalu walau masalahnya itu besar, walau masalahnya itu berat, amun kita belajar, insya Allah semua dapat diatasi. Dalam sekolahan itu orangnya 40, masing-masing. Imbah melihat soal, biji kepalanya lalu. Imbah melihat soal takoreh, ya imbah melihat soal nangis, beda-beda. Siapa nang takoreh, siapa nang menangis, itu tergantung mujahadahnya, tergantung adalah kerajinannya. Amun ingin rajin membacai, amun ingin rajin mengulangi, niscaya semuanya menjadi mudah, niscaya semua menjadi nyaman. Makanya bagaimana ulangannya itu nang sama apa? Ulangannya itu nang sama apa? Semua dites, semua diuji. Lalu bagaimana cara mengatasi ujian? Bagaimana cara mengatasi ulangan? Kenang tadi ya Allah. Mbak melihat ulangan, anunya kertas ulangannya nih, ada nang biji kepala. Ini nang seikong takureh, bau batanang haja ya musuh harap. Tenangnya, kenapa? Karena ini sudah ada bisi kunci jawaban. Paham? Sebenarnya kita ini barataan sudah diberi Tuhan kunci jawaban. Cuma ada nang maitihi, ada nang kada. Ada nang melihati, ada nang kada lawan kunci jawaban tersebut. Apa kunci jawaban kita? Wa kadzalika naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Itu kunci jawaban kita. Apa masalah kita?
Kesusahan, lihat Nabi Isa, itu kunci jawaban kita. Nabi Isa nang harap menghidupkan orang mati aja kan, kehidupan sih kan ada sing duitan. Lagi kita ini, bayi menghidupi nang ada nih itu aja. Mana ada tuh, wae hidup wae mati. Nabi Isa tah bisa menghidupkan orang mati, penyakitnya apa aja, sorong lawan siden, beres. Tapi kehidupan siden kada berduit, mungkin kita kada berduit, ada bisa kunci jawaban. Bau betanang aja. Iblis tuh musuh kita harapnya sama apa supaya kita pusing. Bagaimana jalannya memusangkan kita? Disuruhnya kita melihatin nang sugih pada kita. Disuruhnya kita melihatin nang tak ada pada kita, nang berduit pada kita, nang tanyaman pada kita. Itulah usaha daripada iblis laknatullah, supaya manusia lemah semangat di dalam menjalani kehidupan. Kita panggaringan hidup, ada bisi kunci jawaban. Apa? Nabi Ayub alaihissalam, orang kada berdosa panggaringan mun kita nih, ya Allah, mata ketujuh tektok ya Allah. Kita kasih toko mari berjalan ke situ kemari ketujuh nih batis nih. Kadang-kadang tempat nang sesuatu nang Tuhan gara ketujuh, wajar aja panggaringan, wajar aja. Kita bisa kunci jawabnya. Makanya semuanya menjadi ringan karena ada kunci jawab. Sama apa aja beratnya masalah, sama apa aja sulitnya soal, karena ada sudah kunci jawaban, nyaman. Kita berusaha sudah jujur, namun masih ada yang menghina kita. Kita berusaha jujur, masih ada yang menyakiti kita. Lihat Nabi Muhammad SAW. Adakah yang paling bujur dari Rasulullah? Adakah yang paling elok daripada Rasulullah? Adakah yang paling sejuk dari Rasulullah? Semuanya sifat kemuliaan itu ada pada diri Nabi Muhammad. Tapi bagaimana sandangan Nabi Muhammad? Paman sidin sendiri, acil sidin sendiri, katujuna anjur atar kasut kemari. Ya Allah. Itu semua ada kunci jawaban. Kita bermasalah di anak kita begini. Lihat Nabi Adam. Qabil membunuh Habil, apa? Mun kita maaf, naudzubillah kita bisi anak kita bakal lahir orang tahu sopan nggak kita? Kita bisi anak kita bahwal basoal di tengah jalan di situ nah, betampernya ya Allah. Sama apa kita di kampung tuh ya? Ya Allah, sopan. Nabi Adam itu kan sopannya sampai apabila? Sampai hari kiamat, karena ceritanya ada di dalam Al-Quran. Qabil membunuh Habil, ada kunci jawaban. Coba bini, masalah di bini kada maasi, bini kalau udah diatur, bini melawan, bahkan nya memangkong lagi lun laki. Misal ya Allah, ada nang wani membunuh laki, jujur kada? Nang itu aja ditapak bininya dah. Ada gitu. Bujuran biar dalam. Nah, aku nak ketujuh melihat TV lah cerita. Itu pun bisa menjadi ringan. Di mana? Lihat bini Nabi Nuh alaihissalam. Sama apa Nabi Nuh tantangan di bini, tantangan di anak ada mau diatur. Ada pulang bini-bini besi masalah di laki, lakinya pengarasan, lakinya mecal, lakinya kejam. Siapa ya? Fir'aun. Bini Siti Asia. Ada juga nang kita nang lalihatan bini-bini dapat laki nang pinabah. Kalau kau di habis sudah menyalaya badan nang lagi. Katuju nang duduk di warung jablay. Ada lalihatan tuh ada. Lalu masalah tadi ringan nggak ada? Ringan. Siti Asia yang Allah Subhanahu Wa Taala kirim salam kepada Sidin, sama ini sandangan Sidin menghadapi laki.
Nang sidin orangnya ahli ibadat, begitu sandangan sidin menghadapi laki. Nang sidin pulang napa? Dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya kah? Sama apa ya? Sandangannya. Ada nang didang sanak masalah, ada juga. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Dang sanak barataan mahiri, bahkan membuang lagi hendak membunuh Nabi nih, Nabi dan Rasul. Ada nang di Mamarina pulang, siapa? Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah. Dua laki bini Abu Lahab, sampai ceritanya dikisahkan Tuhan di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ada lagi bermasalah di kemanakan, ada juga. Jadi lengkap ya, sejarah ini lengkap. Siapa ya? Nang bermasalah di kemanakan. Koron itu pernah kemanakan oleh Nabi Musa. Uma engkennya barajut benar. Engken benar. Habis. Nangaran Karun ini sugihnya luar biasa. Ya Allah, sampai di jalan gerilya ini ada hartanya ya Allah. Buktinya orang bilangnya dapat nang pina sendok harta Karun janahan. Sampai tak kalayan hartanya. Saking sugihnya. Bermasalah juga Nabi Musa bingung menghadapi kemanakan ini nah. Nah, jadi sebenarnya semua tuh ada sudah kunci jawaban. Cuma kita kada ta itihi, kita kada ta pelajari, kita kada ta mutalaahi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika naqussu min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Muhammad, segalanya sudah kuceritakan lawan kami. Mulai zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, habis sudah Muhammad mukisahkan lawan kami. Baik daripada kalangan para anbiya dan rasul ataupun orang-orang saleh yang di zaman mereka itu suruh kisah Ashabul Kahfi nang sama apa hendak kisahkan yolo nikam berataan kisah Harut lawan Marut kisahkan yolo nikam berataan kada denang ringkasnya sempurna sudah kisah kutur lawan nikam untuk apa? Supaya menambah kekuatan batin ikam di dalam menghadapi segala-galanya. Hadir segala rahimakumullah. Jadi kita hendaklah mengkaji yang dinamakan ilmu-ilmu. Makanya tadi Rasulullah sebelum diberangkatkan ada yang bersihkan. Rasulullah sebelum diberangkatkan ada yang membekali. Yang menjadi pertanyaan lawan kita, siapa yang memberasihakan batin kita, siapa yang memodali batin kita. Karena ini adalah menjadi modal untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Innallahal jamil yuhibbul jamal. Kita dizahirkan di dalam dunia dalam keadaan suci dan bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dengan harapan kita bulik pun dalam keadaan bersih juga. Nah, jadi harus kita mencari orang yang bujur-bujur memberasi kita. Nah, seperti itulah perjalanan abah guru kita sekumpul sampai sidin di dalam manakib itu 200 orang yang beliau ambil, kurang lebih 200 orang nang sidin ambil ijazahnya, sanatnya, apalagi nang murabbi sidin mulai daripada guru Seman Mulia menyerahkan kepada guru Bangil menyerahkan kepada Kiai Falak Bogor, Kiai Falak menyerahkan kepada Syed Amin Al-Qutbi, Syed Amin Al-Qutbi menyerahkan kepada Datuk Kalampayan menyerahkan rohani abah guru langsung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ini bimbingan roh ini tadi, bimbingan. Itu pun orang-orang yang sudah dapat bimbingan tetap napa? Nang dalam keadaan yang demikian dapat bimbingan yang sempurna tetap mereka itu meminta kepada Allah yang dinamakan istiqomah. Nang mereka nang sudah istiqomah itu pun masih takut kepada Allah kalau tidak diberi dengan husnul khatimah. Apalagi kita, siapa yang mendekeng kita, siapa yang memegang kita, siapa yang mengikuti kita, ini yang harus kita perhatikan. Laulal murabbi ma arab torbi, jika kada guru
kita kada tahu di Tuhan, kita kada tahu di Nabi, dan kita kada tahu di siapa-siapa. Oleh sebab itu wajarlah haul sidin kita laksanakan, kubah-kubah sidin kita ziarahi, kitab-kitab peninggalan sidin kita mutalahi, ya kah? Manakib sidin kita baca. Untuk apa? Tasbitul fuad, tasbitul fuad, untuk menguatkan hati kita, sehingga untuk mudah kita itu melaksanakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, supaya kita mudah menauladani akan perjalanan mereka mencapai ridho Allah sudah. Mereka dapat meninggalkan yang dinamakan murka Allah sudah. Nah kita nang tertinggal ini sama apa? Ya kah? Jadi semua mereka itu yakin kita, termasuk di dalam ayat radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, tinggal kita nih lagi mudah bagaimana kita untuk mencapai nang radhiyallahu anhu wa radu anhu. Bagaimana kita memasukkan diri kita supaya termasuk radhiyallahu anhum wa radu anhu. Makanya di dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk mencapai radhiyallahu anhu wa radu anhu banyak tantangannya, banyak halangannya. Ada berupa nafsu, ada berupa dunia, ada berupa syaitan, ada berupa pergaulan. Itu banyak tantangan-tantangan yang harus dijalani untuk mencapai radhiyallahu anhum wa radu anhum. Hadirin sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan, dan mudah-mudahan ada orang yang membersihkan batin kita, ada orang yang menghiasi hati kita dengan akhlak, dengan sifat-sifat mahmudah, sehingga kita mencapai istiqamah. Dengan istiqamah tersebut kita mencapai husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa ali nabi wa bi surat al-Fatihah.